Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan. Yang pertama ada Angelique Latu Peirisa. Yang kedua ada Sadewa Pranatajati. Ketiga ada Daniel Panggabean. Keempat ada Angelita Sihotang. Dan yang kelima ada Aisyah Safirna Putri. Menurut Rif, individu yang dapat menerima dirinya sendiri adalah individu yang memiliki sikap positif terhadap diri sendiri, dapat mengakui dan menerima berbagai aspek diri, baik kualitas diri yang baik maupun yang buruk, serta merasa positif tentang kehidupan masa lalu. Begitu pula sebaliknya. Untuk individu yang tidak dapat menerima dirinya sendiri, seperti sering merasa tidak puas dengan dirinya, sering kecewa dengan apa yang terjadi di masa lalu, merasa bermasalah dengan beberapa aspek tertentu, dan berharap menjadi orang yang berbeda dengan dirinya yang sekarang. Tujuan keseluruhan dari penelitian ini adalah untuk menguji alat ukur penerimaan diri pada masa dewasa awal dan lebih berfokus pada pembuatan alat ukur yang baik. Dalam penelitian ini kami menggunakan beberapa metode. Yang pertama ada alat ukur. Pada metode ini kita menggunakan 4 indikator, yang dimana indikator ini kita ambil dari pengertian penerimaan diri menurut Rif. Indikator yang dimaksud berupa yang pertama ada menerima diri sendiri terhadap kekurangan dan kelebihan yang dimiliki. Yang kedua, menerima diri tentang masa lalu. Yang ketiga, memiliki sikap positif terhadap diri sendiri. Yang keempat, percaya diri. Dari 4 indikator tersebut, dibuat menjadi 20 item yang terdiri dari 10 item favorable dan 10 item unfavorable. Metode yang kedua adalah face validity. Face validity adalah validitas yang menunjukkan apakah alat pengukuran penelitian dari segi rupanya nampak mengukur apa yang ingin diukur. Validitas ini lebih mengacu pada bentuk dan penampilan pada instrumen. Penelitian ini dilakukan untuk menguji apakah item yang akan digunakan dalam pengambilan data dapat dimengerti oleh responden atau tidak. Dalam pengujian face validity, menggunakan 5 orang untuk mengetahui item-item yang digunakan dapat dimengerti oleh responden. Metode selanjutnya ada pengumpulan data. Pada penelitian ini, kami menggunakan skala Likert sebagai metode pengumpulan data, karena skala ini memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari berbagai bentuk alat pengumpulan data yang lain. Jenis skala ini menggunakan skor favorable dan skor unfavorable yang memiliki nilai skor terbalik. Pada bagian skala ini menggunakan 5 alternatif jawaban. Dan ini merupakan skor favorable, yang dimana jawaban untuk sangat setuju atau SS diberi skor 5. Jawaban untuk setuju atau S diberi skor 4. Dan jawaban netral diberi skor 3. Serta jawaban tidak setuju atau TS diberi skor 2. Dan jawaban tidak setuju atau STS diberi skor 1. Begitu pula sebaliknya, untuk skor unfavorable, jawaban sangat setuju diberi skor 1. Jawaban setuju diberi skor 2. Dan begitu seterusnya. Jadi, skor pada favorable dan unfavorable terbalik. Metode selanjutnya adalah kategorisasi skala instrumen orientasi. Tujuan kategorisasi ini adalah untuk menempatkan individu dalam kelompok terpisah secara berjenjang menurut
sesuatu kontinum berdasar atribut yang diukur. Untuk membuat kategorisasi diperlukan mean teoretik dan satuan standar deviasi populasi. Responden pada penelitian ini diberikan kepada mahasiswa-mahasiswi psikologi di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga pada angkatan 2018 dengan jumlah responden minimum 50 responden. Hasil penelitian dan diskusi. Pada face validity, kita membagikan face validity kepada 5 orang untuk menguji apakah 20 item yang akan digunakan untuk kuesioner ini dapat dimengerti oleh responden. Face validity ini yang dilaksanakan dalam 1 hari tersebut mendapatkan hasil yang baik. Meskipun hasil yang didapat pada pembagian pertama terdapat 1 item yang gugur, yang dimana dari 5 respon orang terdapat 4 orang yang menganggap item tersebut kurang dimengerti atau dipahami. Yang akhirnya dilakukan perubahan pada item tersebut. Yang saat pembagian face validity kedua kalinya mendapatkan hasil yang baik, di mana 5 respon orang tersebut menunjukkan mengerti akan pernyataan yang akan digunakan dalam kuesioner tersebut. Tabel reliability statistics. Pada kolom Cronbach's alpha diketahui skor reliability-nya sebesar 0,872, yang dimana skor tersebut lebih besar daripada 0,6. Maka dapat disimpulkan bahwa skala ini reliable dan layak digunakan sebagai alat ukur penelitian. Pada tabel item total statistik terdapat beberapa item yang gugur atau hilang. Di sini dikarenakan skor pada kolom correct item total correlation memiliki skor yang di bawah 0,3 dan proses pengguguran atau seleksi item ini dilakukan sebanyak 3 kali putaran yang menghasilkan beberapa item yang gugur, yaitu nomor 8, 15, 17, 18, 19, dan 20. Tabel berikut ini merupakan tabel deskripsi statistik. Tabel ini merupakan tabel yang berfungsi untuk menempatkan individu ke dalam suatu kelompok terpisah, atau bisa disebut sebagai patokan nilai agar individu dapat dimasukkan ke dalam suatu kategori. Selanjutnya adalah hasil hitung lanjut dari tabel di atas, yang menunjukkan bahwa untuk menilai suatu individu masuk ke dalam kategori rendah, nilai individu tersebut harus di bawah 64. Lalu, untuk kategori sedang, seorang individu harus memiliki nilai antara 64 dan 81. Dan di atas 81, suatu individu sudah termasuk ke dalam kategori tinggi. Dari tabel norma berikut, dapat dilihat bahwa ada 10% atau 5 individu yang masuk dalam kategori rendah dalam penerimaan diri. Kemudian, 70% atau 35 individu masuk ke dalam kategori sedang dalam penerimaan diri. Dan 20% atau 10 individu masuk ke dalam kategori tinggi dalam penerimaan diri. Dan bahwa skala Likert ini terdiri dari 20 item, di mana terdapat 6 item yang gugur dan tersisa 14 item lainnya. Tryout dilakukan terhadap 50 responden yang merupakan mahasiswa-mahasiswi Fakultas Psikologi angkatan 2018. Pada kolom corrected item total, item tidak memiliki data pada nomor yang gugur sebab tidak ada yang memiliki skor koefisien korelasi di bawah 0,3. Maka dianggap sudah selesai.
Uji validitas dilakukan dengan face validity diujikan untuk 5 responden, dan uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan SPSS dan dengan indeks diskriminasi 0,6. Untuk reliabilitas diperoleh nilai Cronbach's alpha senilai 0,872.